Keributan antara sejumlah PKL dengan belasan Satpol PP ini terjadi saat penertiban PKL di kawasan Taman Pancasila, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin sore. Keduanya terlibat adu mulut dan saling dorong. Nyaris saja keduanya terlibat baku hantam jika tidak segera dilerai oleh polisi. Kericuhan bermula saat para PKL mempertanyakan larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila. Para PKL menilai Satpol PP mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama yang isinya mengizinkan PKL berjualan di trotoar asalkan lapak tidak lebih dari 3 meter. Namun saat ditunjukkan surat pernyataan itu malah dibantah oleh Satpol PP sehingga memicu kericuhan. Ya tuntutannya kita tidak menuntut apa-apa, Pak. Kalaupun kita memang tidak boleh dagang, carikan tempat yang kita bisa buat berdagang, Pak. Wong kita dulu di sini digusur ya tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa-apa. Apa mereka toh yang harus makan? Apa PKL yang boleh makan? Kita tidak mau dibangun, monggo, semakin bagus Kota Tegal kita senang. Tapi kan pikirkan rakyat kecil, pikirkan dampaknya yang PKL yang lagi digusur, jangan semena-mena. Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto, yang memimpin penertiban sempat menjadi pelampiasan emosi seorang PKL. Sementara itu, menurutnya, pihaknya hanya menegakkan aturan terkait larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan, termasuk di kawasan Taman Pancasila. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal nomor 1 tahun 2022 tentang kawasan pedestrian. Ya, jadi di kawasan Pancasila ini, ya, sesuai peraturan tersebut tidak diperbolehkan adanya aktivitas berjualan dari masyarakat, ya, terutama di tempat pasung seperti trotoar dan jalan. Para PKL menolak larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila karena Pemkot tidak menyediakan lahan sebagai solusinya. Sedangkan para PKL mengaku sudah berpuluh tahun berjualan di kawasan tersebut sebelum adanya Taman Pancasila. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Polisi kembali periksa petinggi ACT dalami dugaan penggelapan dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air. Gara-gara perhiasan, seorang remaja tega habisi temannya yang masih bocah. PSSI akan protes ke AFF terkait laga Vietnam versus Thailand diduga produk match fixing atau pengaturan skor. Halo, selamat malam pemirsa. 4 jenazah korban tewas kecelakaan maut di Pantura, Subang, Jawa Barat dibawa keluarga ke rumah duka di Indramayu, Jawa Barat untuk prosesi pemakaman. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Keluarga korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Pamanukan, Subang datang ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center untuk membawa jenazah korban ke rumah duka di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, petugas kepolisian dibantu warga kesulitan mengevakuasi 2 korban tewas dalam kecelakaan tunggal di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Jasad sopir dan penumpang yang terjepit badan kendaraan membuat evakuasi berlangsung dramatis. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center bersama dengan 3 korban luka-luka. Mobil pickup ini terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pantura Pamanukan Subang. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Kecelakaan bermula ketika mobil pickup melaju cepat dari Jakarta menuju Cirebon. Ketika melintas di jalur Pantura Pamanukan, tiba-tiba pickup oleng dan menabrak pembatas di sebelah kanan. Tidak lama, mobil terbakar, diduga kecelakaan karena sopir mengantuk. Akibatnya 4 penumpang tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Banyaknya korban karena pickup membawa penumpang di bagian belakang.
Mobil tersebut melaju tinggi dari arah Jakarta ke arah Cirebon. Langsung kemudian menabrak trotoar, langsung terbakar. Korbannya 4 orang, di depan 2, di belakang 2. Dalam kondisi terbakar. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi, iNews melaporkan. Satu keluarga di Banyuwangi, Jawa Timur tewas tertabrak mobil travel. Korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak balita tewas di lokasi kejadian. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak balita tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya tertabrak mobil travel. Warga setempat yang menyaksikan pun histeris sambil menunggu kedatangan mobil ambulans. Peristiwa bermula saat sebuah mobil travel melaju kencang dari arah Situbondo menuju Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian sepeda motor korban muncul dari arah berlawanan. Diduga sopir mobil travel mengantuk dan langsung menghantam sepeda motor korban. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban mengalami meninggal dunia, suami istri bersama 2 balita. Jadi sementara dari tim penyidik Unit Gakum Polresta Banyuwangi masih memeriksa mendalami saksi-saksi bersama supir dari HRS tersebut. Jenazah keempat korban dievakuasi ke rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara sopir mobil travel bersama sejumlah saksi diperiksa intensif untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang pengendara tewas akibat kecelakaan sepeda motor di Jalan Raya Cilincing, Jakarta. Hingga kini belum diketahui pelaku yang menabrak korban. Kecelakaan lalu lintas sepeda motor dengan korban tewas terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Korban diduga terlindas kendaraan karena warga menemukan helm dan sepeda motor korban rusak berat akibat terlindas. Dari identitas diketahui korban bernama Agus Kartiwa, pria berusia 33 tahun, warga Koja, Jakarta Utara. Hingga kini belum diketahui kendaraan yang menabrak hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Kalau untuk pekerjaan, Waspang itu untuk daerah Jakarta Utara. Oh. Udah berapa lama sih Bang kerjanya Bang? Kurang lebih sekitar 7 tahunan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi, dan kasus ini kini sedang dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 2 rumah semi permanen di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. 1 rumah diantaranya dihuni sepasang lansia yang merupakan pekerja tambal ban. Kebakaran terjadi di Jalan Selamat, Medan Amplas, Sumatera Utara, Minggu dini hari. 2 rumah semi permanen ludes terbakar. 1 diantaranya milik sepasang lansia yang merupakan tukang tambal ban. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Peristiwa terjadi saat pasangan lansia tersebut sedang tertidur. Kebakaran terjadi di dapur rumah, merembet ke depan, dan itu merembet lagi ke sebelah rumah. Di dapur rumah Pak Ali Musa, barang-barang selama nggak ada, karena habis. Kita selamat dulu orang tua tadi, karena sudah udah Pak tadi, kondisi tadi. Api diduga berasal dari tungku masak di dapur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendobrak pintu dan menyelamatkan mereka. Meski tidak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap Ayudin hari ini kembali diperiksa tim penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi kemanusiaan.
Ahyudin dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana sosial perusahaan dari perusahaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT610 senilai 138 miliar rupiah. Selain Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar yang saat ini telah menggantikan kepemimpinan Ahyudin juga hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Penyidik masih mengusut adanya dugaan pelanggaran pasal 372 KUHP Jungto pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sementara itu pemirsa, polisi juga menyelidiki dugaan penggelapan dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga menggunakan sebagian dana CSR dari Boeing untuk kepentingan pribadi pengurus. Bareskrim Polri menemukan indikasi dugaan penggelapan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap tahun 2018 silam. Pihak ACT disebut tidak pernah melibatkan ahli waris dalam penyusunan hingga penggunaan dana CSR yang disalurkan Boeing. Namun, mantan Presiden ACT Ahyudin membantah hal tersebut. Menurut Ahyudin, realisasi kerjasama dengan Boeing sudah mencapai lebih dari 70%. Sisanya bisa segera diselesaikan. Sebelumnya, Kementerian Sosial mencabut izin Aksi Cepat Tanggap karena diduga melanggar peraturan. ACT diduga mengambil biaya pengumpulan sumbangan sebanyak 13,7%. Padahal seharusnya maksimal 10%. Namun pihak ACT menjelaskan hal itu sah-sah saja karena dana yang dihimpun bukanlah zakat semata, tetapi ada donasi di luar zakat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga mencium adanya aliran dana ACT yang mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Tagar Aksi Cepat Tilap dan Jangan Percaya ACT juga sempat ramai di media sosial. Petinggi ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bos-bosnya. Pihak ACT pun telah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali diperiksa sebagai saksi pelapor terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Roy Suryo diperiksa kurang lebih 2 jam dan dicecar 12 pertanyaan terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Dalam pemeriksaan hari ini, Roy mengaku memberikan beberapa bukti tambahan berupa URL ketiga akun yang pertama kali memosting meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Jokowi. Tidak hanya itu, pemirsa, Roy Suryo juga memberikan alamat, akun media sosial dan nomor ponsel ketiga pelaku yang pertama kali memosting meme kepada penyidik. Sampaikan tidak ada yang saya besar-besarkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi, semuanya sesuai insya Allah sesuai fakta dan data, bahkan lengkap dengan detailnya. Jadi saya sampaikan laporan ke kepolisian bukan hanya screenshot, lengkap dengan URL masing-masing akunnya. Jadi Universal Resource Locator masing-masing pelakunya, kemudian linknya dari mereka, bahkan akun WhatsApp dari si pelaku utama tanggal 7 Juni, nomor handphone si pelaku utama tanggal 7 Juli, lengkap dengan data dia, akun-akun medsos dia. Kita ke informasi. Dewan Pengawas KPK hentikan sidang dugaan pelanggaran kode etik mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dewan KPK menyatakan Lili sudah mengundurkan diri dan bukan lagi bagian dari KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan tidak melanjutkan sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Penghentian sidang kode etik lantaran Lili sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK. Surat pengunduran diri juga telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Kenapa dihentikan? Itu pertanyaan yang pertama saya dengar tadi. Karena yang beliau itu bukan insan KPK lagi.
Karena kode etik yang ada di KPK hanya berlaku bagi insan KPK. Siapa insan KPK? Pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, dan seluruh pegawai KPK. Jadi dengan adanya Kepres, tentunya dia bukan lagi sebagai insan KPK, sehingga tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan lagi melanggar kode etik sesuai dengan kode etik yang ada pada KPK. Sebelumnya Lili sudah kesekian kali dilaporkan ke Dewas KPK. Terbaru, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Lili Pintauli juga pernah dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK karena berhubungan langsung dengan pihak berperkara korupsi mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Karena hal ini, Lili mendapatkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Video seorang polisi todongkan senjata api viral di media sosial. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.